Ya, malam pergantian tahun baru identik dengan warga yang keluar rumah berkerumun hingga detik-detik pergantian tahun. Namun kali ini pemerintah membatasi hal-hal tersebut dan kepolisian menjadi salah satu unsur yang bertanggung jawab memastikan aturan yang dikeluarkan pemerintah ini benar-benar dilaksanakan oleh warga. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian skenario dan strategi Polda Metro Jaya, terutama Direktorat Lalu Lintas, saya sudah terhubung dengan Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Sambodo. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Ya, Iya, selamat sore. dengan Ferdi Pak Sambodo, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Pak Sambodo, saya ingin konfirmasi lagi. Ada kemudian skenario crowd free night. Ini bedanya apa Pak dengan pembatasan yang sudah diterapkan selama ini? Iya, pertama namanya crowd free night, bukan car free night. Oke. Jadi artinya kalau bicara crowd free night, maka semua jenis Kalau bicara crowd free night, maka semua jenis pengendara, baik pengendara mobil, sepeda motor, pejalan kaki, sepeda itu tidak boleh melintas. Jadi kalau selama ini misalnya car free day atau car free night itu hanya mobil saja. Nah, kalau crowd free night semuanya. Jadi diharapkan betul-betul 11 kawasan itu nanti akan sepi dan tidak bisa dilewati oleh siapapun. Oke, apakah kemudian ada sign atau simbol-simbol tertentu dalam crowd free night ini Pak? Ya, di setiap kawasan yang kita tutup tentu ada rambunya, ada pelangnya, ada petugas yang akan berjaga. Cukup banyak nanti petugas saya libatkan dalam pengamanan 11 kawasan tersebut. Oke, boleh dikonfirmasi lagi Pak Sambodo, titiknya di mana saja Pak untuk 11 kawasan ini di jalan-jalan utama tentu saja ya, tapi kemudian juga ada beberapa jalur-jalur alternatif yang juga diterapkan skema ini. Ya, sebentar ya. Jadi yang pertama itu jalan Asia Afrika. Kemudian yang kedua jalan Sudirman Tamrin. Ya. Kemudian jalan Bulungan, Barito dan Mahakam. Kemudian yang keempat kawasan jalan Gunawarman, Senopati, SCBD, Suryo. Kemudian kawasan Kemang. Kemudian kawasan Monas, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Timur dan Selatan. Kemudian kawasan Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur, sepanjang jalan Banjir Kanal Timur. Kemudian kawasan Kota Tua, kawasan Jalan Kemayoran, dan kawasan Pantai Indah Kapuk II, serta yang terakhir adalah kawasan Danau Sunter. Artinya kemudian kawasan-kawasan ini akan dikunci begitu ya Pak ya, tidak boleh dimasuki oleh rombongan warga, apapun itu bentuk perayaan atau kegiatannya, ini tidak boleh melintas di kawasan tersebut, termasuk juga pelaku-pelaku usaha begitu yang mungkin tidak tahu soal ini? Iya, kita ya dikecualikan hanya 4. Pertama adalah penghuni itu artinya penghuni perumahan atau penghuni apartemen ya, di kawasan yang kita tutup. Yang kedua adalah penghuni hotel. Kemudian yang ketiga adalah petugas yang sedang bertugas pada pengamanan malam tahun baru, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polda Kesehatan dan sebagainya. Yang keempat adalah darurat, ambulan, pemadam kebakaran maupun masyarakat yang sedang membawa orang sakit. Gitu. Oke, Pak Sambodo, kalau kemudian di sejumlah titik giat seperti ini ada juga disediakan checkpoint begitu ya, atau juga posko-posko untuk melakukan pengawasan ataupun juga screening bahkan vaksinasi di tempat. Apakah di skenario crowd free night ini juga akan berlaku kegiatan tersebut? Tidak. Jadi yang disebutkan tadi ada vaksinasi dan sebagainya itu ada di pos PAM dan pos pelayanan yang kita tempatkan di mal-mal, di stasiun, di bandara dan sebagainya. Tetapi khusus pada perayaan malam tahun baru malam ini dan besok itu kita hanya berjaga di mulut-mulut kawasan. Setiap ada yang masuk kita akan putar balikkan, ada yang mencoba masuk kita putar balikkan.
Kemudian ada tim yang nanti akan menyusuri. Jadi misalnya kawasan Gunawarman nih, Ya. jam 10 kita tutup sampai Senopati. Nah nanti akan ada tim yang menyusuri satu persatu kafe, restoran untuk memastikan bahwa pukul 22.30 atau setidaknya pukul 23.00 semua kafe, restoran tersebut sudah tutup. Gitu. Dan semua pesertanya, pengunjungnya sudah meninggalkan lokasi. Oke, ini berarti kalau kemudian ada yang melanggar ada sanksi tegas, Pak? Untuk yang mencoba masuk kita putar balik saja. Kemudian untuk yang pengusaha restoran kita himbau untuk dia tutup pada pukul 23.00. Sanksi mungkin akan diberikan kalau memang restoran tersebut atau ada tempat karaoke, ada bar, ada diskotik yang secara sembunyi-sembunyi mencoba buka untuk merayakan malam pergantian tahun. Nah, itu pasti akan kita tindak tegas. Sanksinya apa, Pak? Ya, ada tergantung pelanggaran ya, ada pergub, ada perda, ada mungkin sanksi pidana. Kita lihat sejauh mana nanti pelanggarannya. Oke, kita juga memastikan komitmen itu. Terakhir Pak Sambodo, apa himbauan Pak untuk warga yang kemudian perlu memperhatikan aturan ini karena memang masih banyak juga yang belum tahu tentang skema ini? Saya pikir semua masyarakat Jakarta sudah tahu ya, karena ini kan sudah kita sosialisasikan dari kemarin. Dan ini kan sudah bukan yang pertama, ini kan sudah yang kedua kalinya kita laksanakan, sama seperti malam pergantian tahun dari 2020 ke 2021 dan sekarang kita ulangi dari 2021 ke 2022. Jadi himbauannya adalah silakan laksanakan, merayakan malam pergantian tahun di rumah saja bersama keluarga terdekat, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Tidak melaksanakan pesta kembang api, tidak mengundang misalnya band dan sebagainya yang nanti akan menimbulkan kerumunan. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang datang ke acara tersebut, apakah dia sehat atau membawa virus, kita tidak tahu. Jadi mari kita sama-sama jaga situasi COVID yang sudah cukup baik ini, apalagi saat ini Omicron sudah masuk ke Indonesia dan sudah terjadi transmisi lokal dari warga Jakarta ke warga Jakarta. Bukan transmisi dari luar negeri, tapi sudah transmisi lokal. Dan Omicron ini kan perkembangannya sangat cepat dan mudah sekali menular. Mudah-mudahan semua bisa terjaga dengan baik, perayaan malam tahun baru bisa aman, tertib dan lancar, dan yang penting adalah Jakarta sehat dan Jakarta aman. Baik, Demikian, Mas. baik. Imbauannya sudah jelas, sanksinya juga cukup tegas. Kita nanti pastikan bahwa semuanya berjalan dengan apa yang sudah ditetapkan sesuai skenario yang berlaku oleh petugas kepolisian tentunya. Terima kasih Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo Dirlantas Polda Metro Jaya sudah bergabung dengan kita di CNN Indonesia Newsroom sore ini.